Nah baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita masuk di sesi ketiga. Semakin gayeng ya, sepertinya ya, ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh banyak sedulur yang ada di studio Banyuwangi 1 TV ini terkait dengan seni budaya. Memang hari ini dari masa ke masa, dari mulai awal zaman sampai zaman sekarang milenial ini, ya seni ini adalah pemersatu. Budaya ini juga harus tetap dipertahankan, makanya hari ini oleh sedulur-sedulur seniman, budayawan di masing-masing keahliannya di profesinya, ada dalang, ada pelukis, ada pemusik di sini, kita sepakat bahwa harus kita rawat untuk bisa menjadi bagian satu kesatuan dalam melangkah, membangun, membodasi kebaikan-kebaikan untuk kedepannya, untuk cucu cicit kita dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan untuk Ki Patur Gamblang. Sekarang ini jenengan sebagai profesi pendalang atau dalang, hari ini di tengah zaman milenial ini, bagaimana melakukan upaya ini untuk menyesuaikan daripada zaman seperti ini. Karena kemarin ada banyak usaha yang dilakukan dari berbagai profesi yang mungkin ya tidak mungkin lagi semuanya low, ibaratnya transaksi orang dagang itu low, dan apa yang sudah dilakukan dan dilaluinya, terus bagaimana ke depannya. Silakan Ki Gamblang. Ibaratnya begini, kalau misalkan Ki Gamblang hari ini yang dilakukan apa, hari ini kan sudah mulai menggeliat nih, ada banyak pelukis juga sudah mulai menggambar, melukis dan segala macam. Jenengan sebagai pelukis juga sebagai dalang, artinya ketika pemirsa Banyuwangi 1 TV ada inspirasi, ada niatan untuk mengundang jenengan, itu bla 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 bla, bagaimana? Silakan Ki Gamblang disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi untuk maksudnya di era pandemi ini. Ya, ya. Okay. Ini kan sudah mulai bangkit semuanya ini. Iya. Jadi sebenarnya untuk mensikapi apa yang ada di sekitar kita dalam menghadapi masa pandemi, ya yang paling utama ya kesiapan dulu. Yeah. Kesiapan, terus habis gitu berpikir tentang apa yang harus kita lakukan. Yeah. Itu yang paling penting. Terus tentang apapun kegiatan kita, yang jelas kita tidak boleh pilih-pilih, karena ya semua faktor memang sedang mengalami hal yang hampir sama, walaupun ada juga sebagian pihak yang diuntungkan dengan masa pandemi ini. Oke. Jadi itu kita tidak bisa menutup mata bahwa itu memang sebenarnya memang ada. Betul, itu. Betul. Oke. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa eksis dan terus berkarya dengan memiliki kekuatan semangat yang tetap. Ya, yang jelas walaupun kita belum diberikan kesempatan untuk pentas, minimal seperti halnya kita akan panen, kita mesti menanam dulu. Kalau kita akan mecah celengan, minimal kita bisa celengan dulu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya dalam masa pandemi ini tidak ada alasan bagi seniman untuk berhenti berkarya, malah justru kalau menurut saya ini saat-saat yang baik untuk lebih menjernihkan pikiran, untuk menggali kemampuan yang ada di dalam, untuk diekspresikan secara lebih asik. Maksimal. Ya, jadi seperti itu. Mengenai apa yang saya lakukan sekarang, yang jelas ya memang saya kan basicnya bukan dalang, Mas. Iya. Saya kan tukang gambar. Ya jadi pelukis yang saya lakukan. Ya. Saya tidak pentas setahun pun ya saya tetap ngelukis gitu. Di Jakarta, walaupun intensitas job order ya otomatis semuanya menurun, dan ya kita harus siap untuk menerima itu dengan catatan ya kita harus terus berkarya itu, yang nantinya akan kita petik di suatu saat nanti, nggak tahu sampai kapan ini berakhirnya gitu.
begitu. Artinya semuanya, ketika kita jenengan sendiri, ketika hari ini lo dalam kondisi menurun job-jobnya itu, dimanapun berada itu, ini kan tidak hanya tanggung jawab profesi dalang saja, tapi semua pihak karena memang kondisi pandemi seperti ini. Nah, tadi saya sudah pertanyakan bahwa kalau misalkan ngundang dalang ini, saya nggak ngomong berapa dan berapanya ini, tapi penting disampaikan gambaran-gambaran itu. Apakah harus hari ini kan misalkan dalang hidup di desa pun kan sebetulnya bisa ya, ya. Nah ini saya mau kepingin membangkitkan semua seniman budayawan bisa bangkit dimanapun berada, termasuk di desa. Kalau menurut Rudi, seniman budayawan bisa dibangkitkan dari desa enggak? Ini disesuaikan dengan program-program pemerintah ke desa, membangkitkan semua profesi termasuk seniman budayawan itu bisa enggak ini Om? Ya harus bisa dan seharusnya bisa. Contoh di Banyuwangi itu merupakan salah satu contoh kabupaten yang di banyak desanya itu sudah mengembangkan, sudah memperhatikan dunia seni budaya. Iya. Contoh di sini ada Kemiren, ada di wilayah-wilayah Gelagah beberapa kayak gitu. Terus di daerah yang desanya nggak kental kayak desa adat pun, contoh di desa kami di Genteng Kulon semisal, ada pengadaan misal alat gamelan, itu ada desa, dari dana desa. Ada alat band di balai desa kami ada, dan boleh dipakai oleh siapapun itu. Oleh pemuda-pemuda desa itu boleh. Nah, contohnya lagi adalah kita mengapresiasi ketika Mas Fatur itu salah satu orang Genteng Kulon yang kemudian moncer sebagai tukang gambar dan dalang, kita undanglah di ulang tahun Genteng Kulon. Nah, justru makanya kami jawab tadi itu, saya jawab bahwa harusnya bisa. Nah, ini saatnya nih. Tadi Mas Bintoro sampaikan bahwa seni itu bisa menjadi pemersatu, nyambung dengan yang disampaikan Mas Fatur tadi di depan. Beliau bikin wayang gamblang Nusantara, terinspirasi banyak sekali musik tradisi. Iya. Dari Aceh sampai Papua itu musik tradisinya banyak sekali, pakaiannya, oh iya kalau dilihat di YouTube beliau, di Instagram beliau, pakaiannya pun itu menggambarkan kolaborasi dari seluruh Nusantara. Udengnya pun bisa kelihatan aneh tapi keren, macem-macem itu yang dipasang. Terus kemudian pakaiannya ada lorek seperti Madura dan lain-lain. Kemudian bisa kolaborasi dengan luar negeri. Nah, di dunia seni dan budaya itu, terlepas dari sekat-sekat perbedaan itu, kasta-kasta itu akan hilang. Semua nonton wayang deprok semua kayak gitu, semua setara, semua melihat. Ada musiknya sampai etnik sampai modern bisa ketemu di situ, gambarnya bisa ketemu. Nah, ini kan momen yang bagus bahwa pembangunan manusia tidak hanya pembangunan di desa, pembangunan di daerah, pembangunan negara ini tidak melulu persoalan infrastruktur, tidak melulu persoalan membangun menara-menara lah kayak gitu yang fisik, tapi membangun manusia itu yang jauh lebih penting. Dan menurut saya membangun manusia itu pola pendekatan paling mudah itu adalah melalui budaya. Ya. Nah, dan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, ya kita sama-sama. Nah kan Pak Fatur tadi menyampaikan nih, beliau punya talent, punya kemauan keras, tapi didukung oleh lingkungan yang keren juga. Beliau ketemu dengan orang-orang yang maestro-maestro, disitulah yang bisa menemukan. Mungkin Mas Fatur yang jauh lebih bisa menggambarkan nih, karena kayak gitu itu. Jadi semua seniman, semua budayawan atau siapapun sumber daya manusianya yang harus disemangati, yang harus bersama-sama bersinergitas gitu kira-kira ya Om, untuk artinya, bisa melakukan eksistensi daripada keahliannya masing-masing, terutama di budaya
gitu kan Betul, ya, seni iya, budayanya itu. artinya tidak hanya di persoalan duit yang harus disediakan, Iya. tidak hanya PR pemerintah, tidak hanya butuh disemangati, tapi yang suka seni, yang suka budaya ini semuanya menyemangati diri. Betul. Kayak Mas Bin kayak gini pelaku dan teman-teman di Banyuwangi 1 TV ini. Media lah semuanya. Iya, media semuanya itu memberi ruang Ya. kepada diskusi-diskusi kayak gini di pagelaran-pagelaran. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Fatkur. Era pandemi tidak ada pilihan bagi kita untuk menyesuaikan diri, dan jangan-jangan itu tadi yang keren adalah jangan-jangan ada yang perlu kita syukuri nih di sini. Ini kesempatan untuk merefleksi dan nambahi celengan tadi itu Ya. untuk menyiapkan besok yang lebih keren lagi gitu loh. Ya, Iya. Mas Rudi. Tadi disampaikan Mas Rudi bahwa sebuah desa itu Ya. bisa membuat pemberdayaan terhadap seniman gitu ya, terhadap budayawan dan seterusnya dengan berbagai macam kemampuan yang ada di desa. Tapi kemudian ada paradigma yang mengatakan bahwa bagaimana peran seniman budayawan terhadap desa. Nah itu kalau misalkan dibalik gitu Mas Rudi, bagaimana peran desa di dalam mensejahterakan seniman dan budayawan itu kira-kira bisa enggak? Iya. Karena di desa saya tahu di situ ada banyak anggaran yang semestinya tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik seperti yang disampaikan Mas Rudi tadi, tetapi pembangunan manusia, betul. ya, kemudian seniman, budayawannya. Nah, terus kemudian bagaimana desa juga memiliki database tentang seniman atau budayawan atau apa saja yang ada di desanya itu secara ini. Kan ada smart kampung misalnya bisa dideteksi oleh semua warga. Nah, kemudian ada anggaran yang secara khusus dibahas kemudian untuk pemberdayaan seni dan budaya di desa, begitu. Kira-kira bagaimana Mas Rudi? Mas Adi ini kalau nggak salah ini aktif di DKP ya? Iya. Nah, aktif di DKP. Bikin dong program, pengaruhi dong desa agar agar lebih paham pentingnya bagaimana mengembangkan seni budaya. Jangan sekedar menjamin kesejahteraan pelaku seni, mohon maaf. Tidak akan pernah cukup anggaran sebesar apapun di pemerintah ini kalau menjamin orang per orang dalam kesejahteraannya, akan tetapi membangun iklim seni budaya yang mendukung kita semua untuk mengembangkan diri. Ya. Mas Fatkur bisa mengembangkan diri karena lingkungan tadi itu. Iya. Monggo DKB itu membuat strategi pendekatan DKB dekat dengan Pemda, bikin program bagaimana mensosialisasikan agar semua pemangku kepentingan di desa itu lebih menghidupkan seni budaya. Ini menurut saya jauh lebih keren. Apalagi tantangan kita jangan mikirkan kita sendiri. Besok itu milik anak cucu kita. Betul. Masalahnya itu. Artinya bisa ya yang ditanyakan sama Mas Adi tadi bisa. Dan harus lebih bisa dari yang sekedar saat ini. Oke. Artinya juga seniman budayawan tidak ngemis kan? Artinya begitu begitu kan? Bahkan kalau saya lihat ini contoh yang nyata bahwa seniman budayawan seperti Ki Patur Gamblang ini ada satu keahlian karya yang di situ justru untuk kebutuhan banyak orang. Misalkan dia mau manggung, mau mentas, dia gambar dulu, melukis dulu. Nah ini gambarnya ini dilelang bisa memberikan kontribusi dan mencukupi kebutuhan lain orang, yayasan yatim piatu, kebutuhan masyarakat sekitar. Kira-kira begitu. Nah, coba kita lakukan. Ini pelaku dan ini nyata, ini real. Artinya kita tidak seniman budayawan tidak ngemis dengan apa yang menjadi program-program pemerintah. Gitu ya, kita lagi gimana ini kita lagi. Jadi ini sebenarnya hanya sebuah ide sederhana yang mengalir begitu saja. Ya. Jadi setiap saya sebelum mendalang itu pasti melukis dulu selama maksimal ya 15 menit, 10 menit sudah selesai ya. Jadi kami punya semboyan nanggap wayang berhadiah lukisan. Keren ini. Jadi begini strateginya, setelah lukisan itu saya serahkan kepada panitia. Jadi panitia itu boleh melelang apa arep dipasang ning omahe, apa arep dipasang ning omahe maratuwane, wis sekarepe. Iya. Tapi yang terjadi di lapangan adalah
lukisan itu ternyata dilelang. Nah, itu tergantung yang lelang siapa dulu. Kalau misalkan dia dekat dengan sebuah yayasan, misalkan yatim piatu, anak terlantar atau siapa. Jadi lukisan itu dilelang untuk tamu undangan yang datang, hasilnya 100% untuk kebutuhan mereka sosial. Dalangi orang jaluk sak rupiah orang jaluk. Iya. Dan Percaya. yang sering terjadi hasil lelangnya karo tanggapannya oke hasil lelangnya. Yang terbesar nyampe berapa itu? Ya baru 50 juta. Luar Oh, biasa. keren tuh. Mantap. Apa itu bisa diatur ya. Jadi itu satu itu. Terus ada satu bocoran lagi yang mungkin ya bisa dibilang menarik ya. Ya. Bagi mungkin partai politik atau kampanye apa, silakan monggo. Dan lukisan itu akan saya serahkan kepada yang nanggap, dan hasilnya kalau yang nanggap partai politik ya silakan gunakan untuk dana politik. Aku orang jaluk seperti itu. Iya. Jadi Jadi Ki Batur Gamblang. nggih, pokoknya ini sebuah penemuan sederhana yang sudah terbukti sekian kali dengan hasil yang alhamdulillah lumayan. Ya, karena kita tahu semua bahwa lukisan itu sebuah investasi, semakin lama akan semakin mahal. Amin. Iya. Yang terjadi seperti itu. Mantap. Mungkin ada yang disampaikan Cak Sugi. Mungkin ada 15 menit lagi ke depan, silakan sebelum kita closing statement, monggo. Ya, intinya gini, seniman itu secara habitat itu kan memang single factor ya. Ya. Jadi ya bagus keresahan Mas Adi tadi, tapi kan kita tidak bisa berharap terlalu banyak di luar dari diri kita sama yang maha kuasa itu sebetulnya. Ya. Jadi bagaimanapun kondisinya kita tetap berkarya. Ya tentunya di zaman-zaman di era kayak gini kan memang susah, apalagi ngelukis butuh material yang mahal dan sebagainya. Nanti perputarannya juga enggak seperti kondisi-kondisi normal lah. Tapi yang jelas segala sesuatu itu kan bisa diambil hikmahnya. Jadi di dunia seni itu ada istilah pengendapan, Mas. Di saat kondisi seperti ini mungkin betul kata Ki Gamblang tadi, kita berkarya, kita lebih bisa menjernihkan diri untuk berkarya yang lebih maksimal lah. Nanti istilahnya itu lukisannya yang undang itu nanti. Jadi bukan kita yang menawarkan enggak, nanti lukisan itu punya bahasa sendiri, istilahnya seperti itu, dan kita harus yakin ke sana. Jadi kita tetap semangat, tetap ibaratnya berkarya yang lebih serius lagi. Karena gini, seniman itu butuh fresher. Kalau nggak ada fresher ya nanti pengaruh karyanya itu juga bisa datar atau gimana. Jadi ada kekuatan fresher itu untuk membentuk karya itu sendiri. Iya. Nah, jadi kadang kan kita sering kayak diskusi-diskusi mungkin antar seniman ya, semacam ada pelukis terus musisi dan sebagainya. Ya awal-awalnya kan ketemu intinya ngeluh bareng, sambat bareng kondisi ini. Lah mindset ini harus dirubah. Ya. Kita ketemu ngobrol mencari solusi, itu yang lebih penting. Betul. Nah, itu yang lebih penting di situ. Lah kebetulan kan saya sendiri kebetulan di Langgar Art. Di situ ada sanggar dan sebagainya, dan sudah setahun ini kita sudah mulai ada ide-ide ingin berbuat sesuatu yang berbeda tentunya. Jadi untuk seniman Banyuwangi mungkin di bulan-bulan Desember itu akan diadakan pameran yang luar biasa. Ini sudah pameran lukis ya di Harjaba itu ya. Ya, makanya kan syukur-syukur nanti semuanya bisa hadir bisa terlibat. Barangkali nanti di situ ada perform dan sebagainya. Jadi kita nanti ada prioritas
pelukis-pelukis Banyuwangi yang sudah moncer di luar Banyuwangi itu nanti kita undang. Intinya apa? Nanti dari kekuatan-kekuatan itu akan memberikan magnet. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat magnet itu, entah lewat karya, entah lewat apa. Jadi itu yang paling penting Mas Adi. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak berharap di luar apa ya sendiri kita. Itu yang penting kita bagaimana caranya itu karya kita itu punya magnet. Ya. Dan seniman tidak boleh loyo. Karena seniman budayawan itu kalau loyo ibarat bangunan istilahnya sebagai lem, perekat. Betul. Di semua unsur di semua elemen-elemen itu seniman budayawan ini harus mampu. Kalau loyo semuanya ambrol. Seniman dan budayawan hari ini sampai saat ini harus menjadi perekat pemersatu bagi semuanya hingga bangunan ke depan ini kuat gitu. Betul. Nah, ini ada Om Dedi. Om Dedi disampaikan ini apa upaya yang sudah dilakukan ketika di era hari ini. Ya, 1-2 menit. Baik, di pandemi ini yang jelas. Ya. Tetap yang saya lakukan kemarin melobi ke kafe dan hotel ya kan untuk reguler musik dan memang berjalan tapi tidak normal ya kan. Tapi tetap berjalan memang. Dan saya harap tadi saya sambungin lagi mungkin idenya Mas Adi tadi dan Pak Rudi juga menanggapi tadi dan semoga nanti ya musisi juga bisa disupport oleh desa tadi. RTH itu aktif ya kan. Di situ tiap weekend atau berapa hari dalam seminggu itu ada acara musik dan akhirnya kan musisinya juga main di situ ya kan. Dan RTH itu juga jadi hidup kan. Pedagang-pedagang di RTH itu juga hidup. Itu maksud ya kan? saya. Parkiran jadi rame dan hidup. Dan memang masalah kita masih dengan protokol kesehatan nanti. Betul, ya. protokol kesehatan jangan sampai malah ditinggalkan. dibubarin. Itu masalahnya. Kita udah pengen rame tapi dibubarin, itu masalahnya. Betul, dan betul, semoga begitu nggak lama lagi memang normal, semua bisa berjalan. Dan semoga amin. itu aja. Semoga musisi juga bisa kolaborasi dengan ini seniman lukis bisa jadi atau tiap weekend itu mereka juga melukis di RTH itu ya kan punya bisa dilelang juga ya Mas ya. Itu kan jadi nilai ekonomis juga ya kan. Dan musisinya pun musisi di sekitar desa itu punya kegiatan juga ya kan. Apalagi Banyuwangi TV support ya kan. Support misalnya Banyuwangi TV minggu ini ada agenda di Gendo. Minggu depan ada di Singojuru. Minggu depan lagi di daerah di Genteng atau di mana lagi. Itu nanti pasti akan tersedot sedangkan sendiri masa ya kan. Dan ekonomi berputar saya rasa. Amin. Harus saling bergandengan tangan di musim begini. Ada yang ditambahi? Dan itu pemerintah desa semoga memang support ya kan, nggak tanggung-tanggung. Mereka juga support. Karena memang saat ini saya lihat juga RTH di Banyuwangi ini sudah bagus sebenarnya. Sudah sangat bagus infrastrukturnya kalau nggak salah, sudah ada panggung-panggungnya ya kan. Tinggal finishingnya aja ibaratnya. Kalau untuk infrastruktur udah bagus, tinggal finishing gimana caranya RTH itu bermanfaat. Bermanfaat untuk seniman, bermanfaat untuk wilayah itu, bermanfaat juga buat pedagang, buat masyarakat di sekitar ya kan. Jadi itu harapan saya, semoga maju secepatnya. Setelah era pandemi memang semua puasa ya ibaratnya kan. Setelah ini semoga kita habis. Tadi Mas Gamblang juga bilang ini era menanam ya kan. Semoga nanti ada masanya kita juga memetik Mas ya. Amin. Itu, amin. Setiap puasa pasti ada hari rayanya. Gitu ya. Om Rudi silakan mungkin karena waktunya mepet ada closing statement yang mungkin disampaikan, mungkin nanti memutar mewakili Om Rudi, kemudian Mas Adi dan Gamblang. Oke, monggo. Begini, yang disampaikan Ki Gamblang mulai tadi itu, yang dilakukan oleh Mas Bin dan kita semua ngobrol di sini sebenarnya tidak sekedar semata mempromosikan kawan kita talent dari lokal di sini yang sudah kemana-mana ini internasional, tidak sedang mempromosikan beliau tanpa kita promosikan udah dikontrak UNESCO dan lain-lain, bukan, tapi adalah salah satu bentuk mengapresiasi capaian beliau dan kita memetik apa yang beliau alami selama ini sebagai motivasi untuk kita semua. Kuncinya kalau menurut saya dari obrolan ini semua adalah
Kalau kita ingin ini semua hidup di Banyuwangi, lebih hidup di Banyuwangi adalah kolaborasi. Tidak bisa kita sendiri-sendiri senimannya terus kemudian yang penting aku ngurus gambar-gambar tok, nyanyi-nyanyi tok gak mikir. Tapi satu sisi lek takoni pemerintah gak dukung, pers gak dukung. Tapi satu sisi dia sendiri egois. Nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh lagi seperti itu. Saling mengingatkan. Oke, Mas Dede kan barusan nih balik kampung, sehingga perlu dikasih tahu. RTH itu kemarin hidup semua. Untuk seni budaya hidup semua. Bahkan di tahun belakangan tiap hari ada musik rock, musik modern, pop, udah kolaborasi dengan musik tradisional, udah di mana-mana di Banyuwangi. Sayang pandemi harus istirahat dulu untuk introspeksi, banyak macam yang harus dilakukan. Nah, agar ini semua lebih hidup di Banyuwangi, Banyuwangi yang sudah keren di kemarin-kemarin ini akan lebih menjadi keren lagi, ya yuk kolaborasi. Ada DKB yang mewadahi, kolaborasi saling mengingatkan dengan pemerintah daerah maupun desa, saling mengingatkan sesama seniman budayawan itu saling komunikasi, kita bangun sinergi, bukan saatnya lagi untuk saling menuding menyalahkan. Itu. Silakan Pak Jogi, closing statementnya. Iya, intinya kan kolaborasi itu memang untuk saat-saat ini sangat diperlukan. Jadi ini sesuatu yang lebih besar mungkin antara pelaku seni dan mungkin yang berkaitan dengan kayak pemerintah daerah dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya mengapresiasi di Separa itu kan bagus, kita welcome kalau memang ada ide-ide memang bagus itu diterima itu loh. Cuman yang dari bawah ini yang mengusung itu kadang kita susah itu loh. Jadi bikin konsep apa, bikin acara apa itu yang memang harus jadi orang-orang yang bisa memunculkan gagasan itu. Oke, silakan Pak Adi. Ya, sebenarnya sudah banyak disampaikan. Pada intinya prinsip hampir sama sebenarnya, tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa untuk kita bisa fight di suasana hari ini yang ada pandemi, kemudian perekonomian sedikit menurun dan sebagainya, kondisi lingkungan yang semacam ini, ya untuk secara pribadi sebenarnya para pelaku seni itu ya membangun potensi diri itu yang paling penting, talentnya yang dibangun dulu. Kemudian mohon maaf ini seperti saya barangkali kemarin tidak dikenal sebagai seorang Pranoto Coro, manten, Pranoto Coro Tingkeban, Pranoto Coro Tedak Siten dan seterusnya. Tapi hari ini ketika itu diminta dan saya harus bisa, saya lakukan. Saya juga harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya itu. Untuk bisa menjadi seorang Pranoto Coro, menjadi seorang yang bisa membuat ubor rampe untuk upacara adat dan seterusnya yang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan itu sangat langka barangkali atau sedikit, bukan langka tapi sedikit yang bisa melakukan. Nah, inovasi-inovasi diri itu harus dibangun oleh masing-masing pelaku seni. Tidak harus berkutat pada kemampuan yang hanya itu-itu saja misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun sinergi atau kerjasama dengan siapapun. Termasuk tadi disampaikan Mas Rudi dengan media, dengan ya siapa saja. Saya harus bekerja sama dengan perias manten, harus bekerja sama dengan orang-orang yang pernah saya kenal. Saya sampaikan, Pak, mau ada acara begini, itu penting. Semua membuat sebuah jaringan. Terhadap pemerintah pun kita juga harus bekerja sama dengan baik. Iya. Karena bagaimanapun tanpa adanya dukungan dari pemerintah, baik secara anggaran ataupun apa saja namanya, itu ya kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Adi. Silakan Om Deddy. Sebenarnya sudah diungkapkan semua tadi ya. Saya juga memang baru tahu kalau ternyata RTH itu memang sebelumnya hidup ya kan. Pas saya kesini memang sedang meninggal RTH-nya. Dan semoga harapan saya begitu. Semoga RTH itu dari desa seniman budaya Banyuwangi mulai tumbuh, musisinya juga senimannya ya kan. Dan semoga setelah era ini semakin maju aja, itu harapan saya juga. Amin, amin. Terima kasih. Oke.
Terakhir Ki Gamblang, closing statementnya, monggo. Saya mesti matur apa lagi ini? Karena sudah saking komplitnya, ya, saking komplitnya. Solusinya begini, solusinya begini, solusinya begini, solusinya begini, gini, dan lain sebagainya. Semarnya aja sudah kalau kita. Tapi kalau ya semua itu adalah usaha, ya. Usaha itu merupakan ikhtiar. Ikhtiar itu apa yang kita lakukan. Sekarang tergantung sejauh mana kita bisa mensyukuri keadaan. Jadi oke, kita sekarang banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat tidak mengenakkan, kondisi yang serba terbatas, jadi dalam masa seperti ini sebenarnya yang sangat-sangat perlu kita jaga adalah kesiapan kita untuk selalu bersabar dan bersyukur tentang apapun yang terjadi, karena lampu merah tidak selalu merah, kecuali lampunya konslet. Pasti ada hijaunya juga nantinya, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya sedikit memberikan ya urun-urun. Jadi sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling kelawan waspada. Jadi yen padang aja liwung, yen peteng aja mbungai, gembira tanpa nugroho. Jadi kalau ketika kita sedang terang, kita terang itu kita ibaratkan kita itu seneng, jangan terlalu seneng. Begitupun yen peteng aja liwung, ketika kita sudah sedih, jangan terlalu sedih banget. Standar wae. Karena apa? Kita yakin bahwa semua itu atas dasar kuasanya, atas dasar skenario dari sang pembuat keajaiban. Pengen diwenehi keajaiban, api ono pemberi keajaiban. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa Banjar 1 TV, kalau boleh saya ambil satu garis, satu kesimpulan sederhananya bahwa siapapun orang, apapun profesinya, jangan hanya berharap, tapi juga kita harus memberikan kontribusi, termasuk yang dibicarakan soal atau kaitannya dengan budaya seniman di manapun, termasuk di Banyuwangi. Kalau kita berharap untuk maju bersama, berkembang bersama, menjadi nilai manfaat bagi siapapun, kita harus nyengkuyung, kita harus bergandengan tangan, dan tetap bismillah, memberikan semangat satu dengan yang lain. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, sampai ketemu lagi dalam acara Rehat Sore atau Resus di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.